Sekali lagi shalom. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, kini tiba saatnya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita perhatikan liturgi yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Dan kita akan mulai dengan ibadah ini, yang mulai dengan orang pertama, anak katekisasi yang ambil bagian. Aku berbahagia dilahirkan dalam keluargaku.
aku memiliki orang-orang yang mengerti dan menyayangiku. Apa yang aku butuhkan selalu di tepat, tak pernah merasakan kekurangan dalam hidupku. Bicara aku punya mobil mewah, apalagi aku merasa bahagia dengan semua ini. Beruntung sekali menjadi diriku. Bicara kebahagiaan, aku pun merasa bahagia. Mungkin aku tidak memiliki banyak uang seperti orang lain. Mungkin rumahku tak sebesar dan semegah punya orang lain. Tetapi aku bersyukur memiliki seorang ayah yang tak pernah kenal lelah, berjuang menentang teriknya matahari, yang rela bermain dengan lumpur, yang rela menghabiskan separuh hidupnya di sawah demi sepiring nasi untuk aku, ibu dan saudara-saudariku. Aku pun bangga memiliki seorang ibu yang tak kenal rasa malu menjual kue di jalan untuk memenuhi kebutuhan kami. Apakah aku berkata bahwa aku juga bahagia, sementara untuk makan saja aku masih menjadi beban bagi kami. Untuk tidur saja beralaskan tikar, entah sudah berapa banyak penagih hutang yang datang menagih di rumah kami. Tidak ada lagi yang kami miliki selain diri kami. Inilah kebahagiaan. Aku tidak tahu dari mana harus memulai untuk bicara tentang kebahagiaan. Aku tak mengerti apa itu keluarga. Aku tak tahu di mana ayah dan ibuku, masih hidupkah mereka, sudah matikah mereka. Andai aku bisa memilih untuk lahir di tengah-tengah keluarga yang mau menerimaku dan mencintaiku sepenuhnya. Tapi kusadari itu tak mungkin terjadi. Aku bagaikan pungguk yang merindukan bulan. Ayah dan ibu dimanapun kalian berada, aku akan selalu merindukan kalian. Mungkin kalian menyesal dengan kehadiranku di dunia, tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku tak pernah menyesal memiliki orang tua seperti kalian. Dan terima kasih karena telah mengizinkan aku untuk melihat indahnya dunia walaupun dalam tangis dan kepahitan. Secara bersama-sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pas-pasan, namun ada juga yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan keluarga sekalipun dalam hidupnya. Akan tetapi, itu bukan menjadi penghalang dan dapat bertumbuh dan berkembang. Karena di mata Tuhan, semua manusia sama. Dia tidak pernah memandang apakah kita kaya atau miskin, punya rumah atau hanya kecil, apakah kita cantik atau tampan. Ia menerima kita apa adanya. Karena itu, marilah kita menyembahnya dengan segenap hati, sebagaimana Ia mengasihi kita. Dijemput bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari rohani, Engkau Bapa yang mengasihiku.
adalah baik beribadah kepada Tuhan dalam mengawali segala sesuatu, karena dalam Dialah sumber kebahagiaan dan pemilik hidup ini. Pertolongan kita di dalam ibadah bulan keluarga hari ini kiranya jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Vokal grup anak-anak disilakan menyampaikan puji-pujian. Yesus memberkati. Baik Bapak Mama, kini tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan kebenaran. Namun sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan makasih. Bapa, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Kau nyatakan bagi kami.
yang mulai dari pagi hingga sore hari ini penuh damai dan sukacita. Kini Engkau mengumpulkan kami di keluarga besar Rayon 8 untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Dan saat ini kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Namun sebelum itu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami baca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu kami dapat memahami dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Terima kasih. Amin. Baik, firman Tuhan bagi kita pada saat ini Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat kedua hingga yang ke-11. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang kedua hingga yang ke-11, di bawah perikop perempuan yang bersinah. Ayat yang kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan perbuatan zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian sabda Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak
Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar Rayon Sion, sekali lagi Shalom. Dengan penuh sukacita dalam berbagai-bagai tahapan sejak dari Rayon 1 kami ada di tiap-tiap rayon, ada dalam ibadah keluarga bersama jemaat di rayon-rayon, dan hari ini adalah hari terakhir di rayon 8. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita baca ini firman tadi. Firman ini telah disiapkan, ada beberapa 15 bacaan, dan salah satunya adalah bacaan ini, membangun persaudaraan yang damai. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, hidup ini adalah kesempatan. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan itu perlu disyukuri. Dalam hal apa saja. Misalkan kesempatan yang ada, kita syukuri. Hari ini kita duduk bersama. Ada papa, mama, ada anak-anak. Keluarga besar yang terhimpun di dalam rayon ini. Kita bersama-sama dalam ibadah bulan keluarga. Ini pun perlu disyukuri. Kita syukuri bersama-sama untuk kehidupan kita sebagai rumah tangga. Ada papa, ada mama, ada anak-anak, ada orang tua. Kita juga perlu syukuri. Misalkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita jalankan, dalam setiap perjalanan kehidupan kotong, kita mesti syukuri itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, sepanjang perjalanan kehidupannya, kehidupan daripada Yesus, Yesus senantiasa diperhadapkan dengan sekian banyak pencobaan, baik yang dilakukan oleh iblis, dan yang juga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memang sudah suka dengan Yesus. Ketika Yesus baru memulai menjalani perjalanannya dalam penyelamatan, baru mulai saja pencobaan, padang gurun mulai berawal, mengawali kisah pelayanan daripada Yesus. Dan juga Yesus mengalami pencobaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa bahwa kehadiran Yesus menjadi sumber keresahan bagi mereka. Kehadiran Yesus menjadi ancaman tersendiri waktu itu bagi ahli-ahli Taurat, bagi orang-orang Farisi yang sama-sama waktu itu berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka adalah kepala-kepala, mereka adalah tokoh-tokoh agama. Mereka sangat suka dengan kehadiran Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, semua upaya ini, baik yang dilakukan oleh iblis maupun manusia, adalah dengan tujuan untuk mau kasih jatuh Tuhan Yesus, jatuh dalam dosa, dan mau supaya menjerat, supaya dong bisa temukan Yesus punya kesalahan. Firman Tuhan saat ini menjelaskan bagi kita semua bahwa Yesus datang ke bait Allah untuk mengajar. Dan Yesus datang dan diperhadapkan dengan satu keadaan di mana ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama, mereka menyeret seorang perempuan yang kedapatan tertangkap basah berbuat zina. Dan ini adalah akal busuk, ini adalah pikiran jahat, ini adalah niat jelek dari mereka untuk menjebak Yesus, dan mereka bisa temukan kesalahan Yesus. Ayat 5-8.
Yesus berhadapan dengan kenyataan di mana Yesus dituntut untuk menaati ajaran Musa. Kalau dong bilang sama Tuhan Yesus, kalau kedapatan perempuan seperti ini, maka harus lempar dia dengan batu sampai mati. Karena perempuan ini adalah perempuan berdosa. Mereka sampaikan itu kepada Yesus. Jadi perempuan itu harus dihukum, dilempar sampai mati. Itu hukum Musa yang mereka sampaikan kepada Yesus. Maka untuk menjawab persoalan ini berhadapan dengan dilema terhadap sikap dan keputusannya sendiri. Dalam ayat 9 sampai ayat 11 menjelaskan tentang sikap Yesus terhadap persoalan yang sungguh-sungguh sangat dilematis. Yesus justru membungkuk waktu itu, saudara-saudara, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan akhirnya Yesus bertanya, ketika mereka menuntut Yesus untuk lempar ini perempuan sampai mati, Yesus bungkuk ke tanah. Dan Yesus bertanya, Yesus tanya kepada mereka tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama yang ada waktu itu. Yesus bilang, bosong di sini ada yang sana berdosa? Kalau bosong di sini semua ada yang berdosa, maka mari lempar ini perempuan sampai dia mati. Tetapi mereka juga adalah orang-orang berdosa. Karena itu satu demi satu mereka mengangkat kaki mereka dan mereka jalan, tinggalkan Yesus dengan perempuan itu. Satu pertanyaan yang disampaikan kepada mereka, kalau bosong sana berdosa, bosong lempar dia. Dan Yesus juga tidak mengapa-apakan perempuan ini. Hanya satu nasihat yang keluar dari mulut Yesus, yaitu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah perempuan yang bersinah ini, maka ada beberapa hal yang mari kita petik dalam bulan keluarga ini. Kita petik untuk menjadi pedoman keberlangsungan dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen. Bahwa sebagai orang percaya, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Bahkan pencobaan yang senantiasa, pencobaan, tantangan, penderitaan itu menjadi makanan pokok kita setiap hari. Itu makanan pokok kita setiap saat dan waktu. Karena itu ingatlah, Allah tidak menjanjikan kehidupan yang mudah, mulus tanpa hambatan, tanpa godaan duniawi dan tanpa godaan daripada iblis. Tetapi Allah berjanji akan menyertai umatnya, akan menyertai papa mama dalam kehidupan keluarga Kristen. Dalam keadaan situasi apapun, Allah yang telah membentuk keluarga, sekian keluarga yang ada di rayon ini, Allah yang membentuk, memateraikan keluarga-keluarga ini, apapun yang dialami oleh papa mama, anak-anak, Allah menyertai. Belajar dari Yesus yang sepanjang hidupnya sana pernah luput, sana pernah lolos dari cobaan dan jeratan manusia, bahkan iblis. Tetapi Yesus senantiasa bisa menyelamatkan dirinya dan selalu keluar dari cobaan itu, karena kekuatan itu berasal dari Allah. Kekuatan itu bukan berasal dari manusia, karena kehidupan manusia tidak ditentukan oleh orang yang mengasihi, yang memusuhimu. Tetapi kehidupan manusia ditentukan, nasib manusia ditentukan oleh Allah yang mengasihimu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kecenderungan kotong, kebiasaan kotong, sikap kotong selalu dalam berumah tangga antara suami, istri, anak-anak itu, apalagi bapak-bapak, karena kotong suka jadi serigala bagi keluarga kita. Papa kalau disumarah, karena dia sama ke serigala, ibarat serigala. Bukan saya bilang bapak-bapak di sini serigala, tidak.
Bapak-bapak di sini amat baik dan sangat baik. Ibarat serigala yang bagi istri ketika papa-papa lagi marah. Jangan sampai mama-mama juga. Ibarat serigala ketika lagi marah papa dan anak-anak. Atau mama-mama yang ibarat serigala untuk anak-anak kalau lagi marah. Kecenderungan kita manusia, kita selalu menjadi serigala bagi sesama saudara seiman kita. Kita mencari kesalahan orang lain tanpa kita koreksi diri kita sendiri. Kita lupa bapak mama, bapak saudara semua, kalau kita juga adalah manusia berdosa. Sekali lagi ingat itu, kita semua adalah manusia berdosa. Karena itu ketika mereka melempar mau supaya perempuan dilempar, Tuhan tanya, bosan orang berdosa kosong deh. Karena itu bapak mama, kotong jangan lupa kalau kotong semua orang berdosa, tapi justru kita ini selalu menjadi hakim-hakim yang menunjuk batang hidung sesama kita yang berdosa. Bapak ibu saudara, jangan dalam berumah tangga, dalam kehidupan sebagai persekutuan, kita saling menghakimi. Jangan kita saling menghakimi, supaya kita juga tidak dihakimi. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu engkau tidak perhatikan, engkau tidak ketahui? Bukalah dulu balok di matamu, baru engkau mampu membuka balok di mata orang lain. Dalam kehidupan rumah tangga seperti itu. Karena kotong suka buka bawa pun balok, ma. Kotong sendiri sama buka kotong pun balok. Mama-mama paling banyak begitu. Pokoknya bapak harus lurus terus, jangan serong kiri serong kanan. Terus sesuai dengan mantuku mau, maka dia akan ronde dari, kalau dia bangun pagi jam 5, nah dia purva dari jam 5 sampai, kalau itu bapak tua PNS jam 7 dia bangun jalan berselesai. Tapi kalau bapak ada di rumah, nah, bisa-bisa bapak naik motor ke keluar tahan. Di sini ada kok? Ada? Oh ada. Pergilah dan berubahlah. Bapak ibu saudara-saudara, belajar dari perempuan yang bersinah ini. Dia sudah dapat hukuman segera, tetapi dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dia sudah dapat hukuman, tapi dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Karena apa? Dia pergi dan tidak lagi. Seperti perumpamaan ini Allah menghendaki kita semua supaya di bulan keluarga ini kita pergi. Yesus mau supaya kita bertobat bapak mama. Itu yang Yesus mau dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik di rumah, dimanapun. Yesus mau supaya kita bertobat. Yesus mau supaya kita mengalami kepenuhan dalam Kristus. Supaya jangan sia-sialah usaha kita, jangan sia-sialah apa yang kita lakukan selama ini. Mari kita meminta tuntunan Allah dalam kuat kuasa Roh Kudus, sebab dari Roh Kudus kita akan mengalami kelahiran baru, lahir baru daripada kehidupan kita, berubah. Belajar dari kisah ini, Yesus sekali lagi mau agar di bulan keluarga ini, setiap kali kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita pergi dan mengalami kehidupan dalam kehidupan berumah tangga. Mari kita terus berjuang untuk merubah hidup menjadi lebih baik dan tidak jatuh pada lubang yang sama. Jadi janganlah berkompromi dengan dosa. Masih ada kesempatan selagi hari masih siang, sebelum datang malam. Sebab Allah membenci dosa. Sekali lagi, Allah membenci dosa, tetapi tidak membenci orang-orang berdosa, karena kita adalah milik kesayangannya. Sekali lagi, kita semua ini adalah milik kesayangannya. Amin.
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan